Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Saya akan kembali berbagi pengalaman dalam menangani perkara-perkara di pengadilan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang menangani suatu perkara perceraian di pengadilan agama, yaitu gugatan cerai talak atau pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak suami, atau bahasa yang dipakai di pengadilan agama itu permohonan cerai talak. Gugatan cerai yang diajukan baik oleh suami maupun oleh istri itu ternyata tidak 100% dijamin akan dikabulkan oleh majelis hakim. Ternyata dalam beberapa kasus ada saja gugatan cerai talak ataupun juga cerai gugat yang ditolak oleh majelis hakim. Dan kebetulan perkara klien saya ini ya yang mengajukan cerai talak itu gugatan cerai talaknya ditolak oleh majelis hakim. Padahal menurut pengakuan dari si pemohon, dari si suami ini, antara mereka, suami dan istri ini sudah pisah rumah selama 2 tahun. Kok bisa sih ditolak oleh majelis hakim? Apa sebabnya? Apa pertimbangan hakimnya? Saya akan bahas langsung. Ini ada putusan. Saya sudah mengambil salinan putusannya seperti ini ya. Nah, di dalamnya ada salinan putusan. Ini ya, ini kurang lebih ada sekitar berapa halaman, ada 21 halaman. Dan saya perlihatkan ini amar putusannya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Mengadili, menolak permohonan pemohon. Dalam artian, majelis hakim menolak gugatan cerai talak dari si pemohon atau dari si suami. Padahal, pengakuan si suami, antara suami istri ini sudah pisah 2 tahun. Betulnya kalau udah pisah 2 tahun itu, pisah rumah 2 tahun, itu potensi dikabulkannya besar sekali selama syarat dan ketentuan yang lainnya terpenuhi. Karena di dalam ketentuan peraturannya, kalau misalkan alasan gugatan cerai ataupun juga pengajuan cerai talak alasannya karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, itu harus sudah pisah rumah minimal 6 bulan. Nah, ini klien saya ini sudah 2 tahun. Ternyata di dalam proses persidangan terungkap fakta bahwasannya antara si suami dan istri ini pada saat kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan sebelum gugatan cerai talak ini diajukan ke pengadilan agama, antara suami istri ini masih bertemu dan ternyata masih melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa majelis hakim menolak gugatan cerai talak dari suaminya meskipun sudah mendalilkan pisah rumahnya sudah sekitar 2 tahun lebih. Dan saya akan bacakan pertimbangan hukumnya. Saya bacain dulu ya supaya lebih jelas. Nah, ini pertimbangan hukum dari majelis hakim seperti ini. Saya bacain ya. Menimbang bahwa selama persidangan, meskipun pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan termohon, dan meskipun hal ini menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun oleh karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon, meskipun telah terjadi perselisihan dalam waktu yang relatif cukup lama setidaknya sejak 2 tahun terakhir ini, namun faktanya antara pemohon dan termohon tanggal 30 Maret 2025, sekarang bulan Mei 2025. Kita lanjutkan. Tanggal 30 Maret 2025 masih melakukan hubungan suami istri. Sehingga hal ini dinilai oleh majelis hakim meskipun telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan di antara pemohon dan termohon, namun perselisihan yang terjadi belum dapat dikategorikan perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Sehingga dalam penilaian majelis hakim rumah tangga antara pemohon dan termohon ini masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon masih utuh dan belum pecah. Maka dalam perkara ini majelis menilai masih memungkinkan bagi pemohon dan termohon dengan didukung oleh pihak keluarga untuk mempertahankan perkawinan keduanya, apalagi dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dilahirkan 4 orang anak yang secara psikis
dalam tataran normal juga sangat menginginkan hubungan ayah dan ibunya sebagai orang tua menjadi utuh dan tidak bercerai. Nah, itu adalah pertimbangan dari majelis hakim kenapa menolak gugatan cerai talak dari pihak suami, meskipun si suami sudah mendalilkan sudah terjadi perpisahan atau pisah rumah selama 2 tahun atau lebih. Akan tetapi pada faktanya terungkap di persidangan, antara mereka berdua, pemohon dan termohon ini, si suami istri ini masih terjadi atau masih berkenan di antara mereka melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Nah, jadi majelis hakim itu kalau di antara keduanya masih mau melakukan hubungan suami istri, berarti masih ada rasa cinta dan masih ada harapan bagi mereka untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Karena kalau orang sudah tidak suka, sama-sama nggak suka, nggak mungkin juga terjadi hubungan badan antara suami dan istri. Gitu, jadi logikanya seperti itu. Kalau misalkan udah sama-sama nggak cinta, udah misalkan nggak mau bareng lagi, nggak mau misalkan berumah tangga lagi, atau tidak ada harapan untuk kembali misalkan bersama-sama atau mempertahankan rumah tangga, pasti tidak akan ada yang bersedia. Di antara mereka berdua tidak mau lagi. Bahkan jangankan untuk melakukan hubungan badan, untuk bertemu pun biasanya mereka sudah nggak mau. Udah masing-masing udah pada masa bodoh amat. Adapun kalau misalkan pengen ketemu anak, biasanya kalau istri yang udah nggak mau juga ya udah temui aja sendiri, mau di rumah kayak mau di mana. Tapi si istrinya misalkan pergi kemana, nggak mau dia nemuin si suaminya ini, itu pasti tidak akan lagi mau untuk melakukan hubungan suami istri. Seperti itulah kira-kira pertimbangan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, khususnya buat Anda yang sedang memiliki masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dan memilih untuk misalkan mengambil keputusan untuk bercerai. Dan tentunya saya harap dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman pemirsa YouTube yang sedang memiliki masalah rumah tangga dengan pasangannya antara suami dan istri, mudah-mudahan bisa dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus bercerai, apalagi sudah memiliki keturunan. Pertimbangkan matang-matang dan tentunya terus berdoa, berikhtiar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kecuali misalkan alasannya itu fatal, ada KDRT, ada yang misalkan murtad, ada yang melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, berjudi yang susah disembuhkan, kemudian juga melakukan penelantaran yang memenuhi unsur-unsur penelantaran, yaitu kalau misalkan mau mengambil jalur perceraian, ya itu kan pilihan, silahkan ditempuh, tapi tentunya tempuh melalui jalur hukum yang dibenarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.